Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam bagi yang muslim. Langsung saja ya. Jadi kali ini saya akan sedikit menjelaskan yang namanya ikatan ion. Jadi latar belakangnya adalah senyawa-senyawa dalam ilmu kimia yang kita kenal itu adalah interaksi antara satu atom dengan atom yang lainnya, di mana antara interaksi atom itu dikatakan berikatan. Nah, jenis-jenis ikatannya itu secara umum dalam kimia ada dua saja, ikatan ion atau ionik dan ikatan kovalen. Kovalen juga ada turunannya beberapa, cuman nanti kita bahas di sesi lain. Kali ini kita fokus di ikatan ion. Nah, ikatan ion ini yang perlu diperhatikan adalah terjadi atau terbentuk ya dari atom yang berjenis logam dengan atom non logam. Nah, ini perlu diperhatikan. Susah amat ya mau lurus. Nah, udah lurus lah. Ntar dulu. Nah, udah lurus. Oke, saya lanjutkan. Saya ambil contoh di sini adalah mungkin senyawa CaF2 ataupun NaCl. Kita bahas yang dari yang mempunyai satu ikatan ion dulu. Kita mungkin senyawa yang paling umum kita kenal gitu adalah NaCl atau natrium klorida atau dikenal sebagai garam ya. Nah, ketika saya ambil contoh NaCl, maka untuk menjelaskan bagaimana ini dikatakan sebagai ikatan ion adalah sebagai berikut. Satu, kita perlu tahu atau identifikasi atom-atom ini termasuk yang mana, logamkah atau non logamkah. Jadi tinggal cek tabel periodik ya. Kalau di buku paket mungkin ada di halaman bagian akhir. Na itu di sini adalah mana Na? Nah, ini. Kalau di aplikasi ini pembedanya adalah warna ya. Blok berwarna biru itu adalah metal, non atau kuning itu adalah non metal. Nah, Na ini adalah logam ya. Sodium atau namanya natrium sama saja, nomor atomnya 11. Sehingga konfigurasi elektronnya adalah 281. Nah, kayak gitu. Sedangkan Cl adalah namanya klorin, nomor atomnya 17. Ini sudah jelas ya, non logam. Itu syaratnya. Nah, lalu bagaimana kita mengatakan NaCl ini adalah berjenis ikatan ion? Caranya mungkin kita gambarkan secara Lewis saja, pola Lewis. Jadi untuk menggambarkan pola Lewis itu sederhana. Dari masing-masing setiap atom ini, Na dan Cl ini kita butuh konfigurasi elektronnya. Baik, kita uraikan dulu. Atom Na itu kan nomor atomnya 11 ya. Maka konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, dan 1. Nah, ingat baik-baik. Saya bedain warnanya nanti karena saya butuh penekanan penjelasan di sini. Cl itu nomor atomnya 17. Maka konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, dan 7. Nah, yang saya bedain itu warna hijau itu adalah dikenal sebagai elektron valensi. Deret angka terakhir pada deret konfigurasi elektron suatu atom itu dikenal sebagai elektron valensi. Elektron yang berada pada kulit terluar. Jadi konsep sederhananya, ingat baik-baik, setiap interaksi kimia itu adalah elektron yang berada paling luar ya. Bukan elektron yang pada kulit-kulit yang lebih dalam. Berarti kasarnya adalah memang interaksi itu terjadi pada hal yang paling luar, yaitu kulit terluar, di mana elektron itu berada. Makanya elektron valensi adalah definisinya adalah elektron yang berada pada kulit terluar, kayak gitu. Dan menyinggung materi sebelumnya, kenapa ditulis senyawanya adalah NaCl enggak ClNa, itu kan
ada aturannya bahwasanya penulisan rumus kimia ini namanya rumus kimia, namanya senyawanya adalah natrium klorida, itu adalah pada apa namanya elektronegatif ataupun elektropositif atom-atom penyusunnya. Dikatakan bahwasanya yang lebih elektropositif itu ditulis terlebih dahulu. Lalu bagaimana melihat yang mana lebih elektropositif dan negatif itu dari elektron valensi juga. Ingat, ini adalah deret konfigurasi elektron, berarti ini adalah elektron semua. Dan ingat, elektron itu bermuatan negatif. Jadi antara angka 1 dengan angka 7 itu kan lebih besar 7. Jadi yang lebih negatif adalah Cl, sehingga yang dikatakan atom yang lebih elektropositif adalah Na. Maka tulisnya atau penulisan rumus kimianya adalah Na dulu, tidak ClNa, kira-kira kayak begitu. Lalu terkait apa namanya kaidah oktet. Jadi pada keadaan Na seperti ini dengan konfigurasi seperti ini, saya singgung sedikit bahwasanya setiap atom itu akan mengejar kestabilan dengan meniru kaidah duplet ataupun oktet. Saya nggak di sini kita bahas oktet saja karena memang angka-angkanya seperti ini. Yang namanya oktet itu berarti akhiran atau EP-nya itu berada pada angka 8. Nah, ketika pada Na seperti ini, untuk mencapai ending angka 8 itu kan cuma ada dua kemungkinan ya. Dia akan menangkap sejumlah 7, ya kan, sejumlah 7 elektron dari luar lah, sehingga 1 tambah 7 sama dengan 8, ataupun kemungkinan yang lainnya adalah membuang satu ini, yang angka 1 ini, sehingga endingnya ya di sini angka 8. Cuman di sini berlaku seperti halnya pada manusia, ketika menangkap ataupun melepas elektron itu butuh energi. Misalkan untuk menangkap satu elektron itu dibutuhkan satu energi gitu kan, lalu untuk melepas yang menangkap juga atau melepas tadi juga sama membutuhkan energi. Jadi ketika dihitung, ketika Na ini akan katakan saja menangkap sejumlah 7, itu kan energinya 7 yang dia butuhkan Na. Tetapi ketika dia melepas satu, artinya energi yang dia butuhkan untuk melepas satu elektronnya cuma 1. Nah, di sini Na itu berperilaku persis pada manusia, artinya dia mencari keuntungan yang maksimal di bidang energi. Jadi dengan demikian, Na ini akan mencapai kestabilan dengan cara melepas satu elektron ini. Nah, ingat, ketika dia melepas, yang dilepas ini elektron bermuatan negatif. Jadi Na ini endingnya adalah bermuatan kebalikannya, ya. Ketika yang dilepas negatif, maka secara endingnya nanti Na ini dalam bentuk kation atau atom bermuatan positif. Positif berapa? Ya ini sejumlah muatan yang dilepas. Jadi boleh saya tulis di sini adalah Na apa namanya bermuatan, tanda muatan ini berarti positif ya. Saya tidak tulis satunya, boleh ditulis satu di sini angka 1, cuman ya nggak perlu juga gitu maksudnya ya. Nggak perlu juga. Nah, demikian pun halnya sama kita penjelasan untuk Cl. Cl itu adalah konfigurasinya seperti demikian 287, sama teknis penjelasannya. Ketika dia akan melepas sejumlah 7 elektron untuk mencapai kestabilan oktet tadi, angka ending 8 ini adalah butuh 7 energi. Ataupun kemungkinan yang lainnya adalah menangkap satu elektron gitu kan untuk mencapai 8 tadi. Nah, energi minimum yang dibutuhkan untuk mencapai kestabilan itu adalah ya tadi hanya butuh menangkap. Kalau membuang itu kan energinya analoginya tadi 7 energi, tapi kalau hanya menangkap satu, energi yang dia butuhkan hanya 1, kira-kira kayak gitu. Jadi Cl saya tuliskan di sini adalah secara bentuk muatannya atau atom bermuatannya adalah Cl bermuatan menangkap ya. Menangkap, ingat yang ditangkap itu apa? Elektron, gak mungkin proton karena sejenis ya. Di sini adalah elektron, judulnya saja konfigurasi elektron, berarti yang ditangkap elektron juga. Nah, berarti bukan yang di bawah, adalah tandanya 1 ya. Yang ditangkap di sini 1.
Dan ketika seperti ini, mungkin penjelasannya dikatakan sangat simpel. Ketika dua hal berbeda muatan itu akan tarik menarik gitu. Itu bisa seperti itu untuk menjelaskan ikatan ionik, sehingga nanti ini berikatan, bisa seperti itu. Ataupun nanti dalam pola Lewis itu akan lebih cenderung lebih jelas karena posisi elektronnya nanti kelihatan kayak gitu. Ataupun juga nanti boleh dikatakan bahwasanya ketika Na ini melepas satu gitu kan, dan Cl membutuhkan menangkap satu, jadi ya kayak bersimbiosis kayak gitu, yang satu melepas, yang satu menangkap, itu boleh penjelasan kayak gitu. Tapi lebih enak lagi adalah penjelasan dari segi pola Lewis. Saya gambarkan pola Lewisnya ya. Saya tulis Na. Nah, ketika endingnya adalah konfigurasinya seperti ini, maka pola Lewisnya itu saya gambarkan Lewis. Oke. Ya. Jadi menggambarkan pola Lewis itu adalah berdasarkan elektron valensi lagi. Ketika elektron valensinya satu, ya penggambaran simbolik dari atom yang ada pada kulit terluar ya seperti ini, satu gitu. Nah, ketika Cl itu 7 ya. Oke, saya tulis lagi Cl. Nah, ketika 7, saya berarti penggambaran pola Lewisnya adalah juga sedemikian rupa 7 ya. Nah, ini saya langsung pakai 2, dan kenapa X, cuman membedakan saja ya. Membedakan saja ini 2 ataupun satu-satu lah biar kalian jelas. Nah, 1 2 3 4. Nah, yang kelima, karena memang 7 ya, ingat 7. Di sini ada yang kelima, balik lagi kepada posisi awal, 6 7. Nah, yang dimaksud dengan ikatan ioniknya ya ini. Antara titik dan X ini akan dikatakan nanti endingnya adalah berikatan. Kalau saya tandain kayak gimana ya, nggak usah lah, jadi kayak saya tulis endingnya adalah, dan kalau ditanya berapa ikatan ioniknya, satu ya, ini saja berarti antara titik dan X ini ya, ini yang dikatakan sebagai ikatan ini ioniknya, ikatan ionnya kayak gitu ya. Ya mungkin bisa saya gambarkan seperti ini sih. Na enggak bisa ya. Oke, kira-kira seperti itu ikatan ionik, sangat simpel. Ataupun saya pakai contoh yang lain, misalnya apa ya, senyawa CaF2 misalnya. CaF 2. Dan mungkin bisa sedikit dijelaskan kenapa di sini misalnya pada NaCl masing-masing atomnya berjumlah 1, tapi di sini kenapa F-nya ada 2. Nah, ini bisa dijelaskan kalau bisa sampai detail dengan pola Lewis. Oke, kita skip saja, kita langsung cek ke jenis atomnya. Ca itu adalah logam ya, lihat kalsium 20, konfigurasinya 2882. Cl sama ya, 17287. Oke, saya tuliskan berarti di sini aja lah.
CA itu 20 tadi ya, 2, 8, baru 10, 8 lagi 2. Sedangkan CL itu sama ya. 2, 8, 7. Nah, kita lihat kenapa juga ditulis CA dulu yang lebih elektropositif. Lihat antara 2 dengan 7 itu lebih elektropositif adalah CA. Nah, penulisannya juga sama kalau mau diperlihatkan dalam bentuk kation ataupun anionnya adalah berarti ketika seperti ini CA itu akan cenderung membuang 2 ketimbang menangkap 6 gitu kan ya, sama persis di sini. CA itu dengan konfigurasi seperti ini mencapai keseimbangan energi atom adalah lebih membuang yang 2 ketimbang menangkap yang 7. Berarti saya tuliskan di sini adalah CA berarti karena memang yang dibuangnya adalah sejumlah 2 dan kebalikannya dari elektron berarti dia 2 positif. Nah, berarti dalam bentuk kation. Sedangkan Cl sama lah seperti ini ya. Nah, lalu penggambaran secara pola Lewisnya berarti sama cara kerjanya. Saya tulis lagi Ca. Lalu karena 2 berarti saya buat seperti ini. Oke. Ingat ya, bebas dimulai dari 4 arah mata angin, atas, bawah, kiri, kanan. Nah, awalnya seperti ini, cuman karena memang di sini atom itu akan lebih memposisikan dirinya dalam bentuk yang stabil banget. Ingat, sorry. Nah, ketika awalnya seperti ini, elektron ini akan namanya mendisposisikan elektronnya. Jadi merelokasi posisi atomnya masing-masing, dalam artian ingat antara elektron dengan elektron di sini juga ada interaksi, yaitu ketika muatannya sama, ingat yang namanya negatif dengan negatif berarti akan saling dorong-mendorong ya. Jadi ini akan mendorong ini pada posisi yang sedemikian rupa pada tingkat energinya minimal banget, singgungannya gitu, persinggungannya. Jadi posisi akhirnya adalah membentuk posisi 180 derajat. Kayak gini. Ataupun dari kiri ke kanan sama aja. Nah, lalu saya butuh Cl berarti. Nah, saya gambarkan Cl. Berarti di sini ya, di bawah dia. Oke, saya gambarkan Cl. Ingat 7 berarti ya. Saya pakai yang 2 sekaligus ya, jadi jangan bingung nanti. Nah, sekarang tinggal yang 1. Oke. Nah, kira-kira seperti inilah. Saya rapikan aja dulu ya. Oke. Lihat, ini kenapa tadi menjawab kenapa, oh bukan Cl ya ini ya, F. F itu apa ya?
9. Sama sih, endingnya 7. Sorry ya. Oke lah, kita edit sedikit ya. Berarti ini F. Berarti 2 dan 7 ya. Oke, berarti ini saya tinggal ganti ini F. Oke, berarti ini juga sama, ini F. Nah, kita menjawab tadi kenapa F jumlahnya 2. Lihat, masih ada satu atom, masih ada satu elektron yang katakanlah masih belum bisa berikatan, yang berpasangan. Kalau ini kan jelas, ini yang jadi nanti dikatakan satu ikatan ionik berikatan berarti di sini. Nah, di sini juga masih ada yang kosong atau masih satu elektron yang belum berpasangan. Jadi makanya menjawab kenapa F-nya ada 2 kayak gitu. Nah, berarti saya gambarkan lagi F. Oke. Nah, ini. Jadi sekarang sudah kelihatan jelas ya bahwasanya masing-masing elektron tadi sudah mencapai kestabilan gas mulia. Kita cek satu-satu. Ketika untuk F, ini yang dikejar adalah 8. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi titik ini yang elektron dari Ca juga dihitung sebagai, karena memang sudah berikatan. Saya ulangi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini yang dikatakan sebagai oktet, aturan 8 gitu. Yang bawah juga berarti hal sama. Nah, untuk yang Ca berarti di sini adalah berkelakuan atau dibilang sebagai duplet. 1, 2. 1, 2. Nah, jadi dua-duanya sudah stabil atomnya dengan cara mereka berikatan. Nah, ini dikatakan berarti pada senyawa CaF2 itu ada ikatannya ionik berjumlah 2. 1 ini, kedua ini. Nah, mungkin kira-kira cukup sekian. Saya pikir cukup jelas ya antara maksudnya penjelasan dari ikatan ion ini adalah kira-kira hanya sedemikian saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalaupun ada penjelasan yang kurang dipahami, silahkan japri saja ya.